Ustadz, ini gimana hukumnya Pak Ustadz? Seorang ayah yang melepaskan tanggung jawab sama anaknya. Ini menurut saya tergolong ayah yang ayah yang tidak beradab, ayah yang tidak baik. Karena seorang ayah itu punya tanggung jawab dalam keluarga. Salah satu tanggung jawab terhadap anaknya adalah mendidik, membesarkan, menikahkan, mengasih nama yang baik, dan lain sebagainya itu. Nah, ini semuanya tidak, kalau dengar cerita Mbak Mawar, ini semuanya tidak dilakukan oleh ayah. Bahkan ayah yang tidak memberikan pendidikan yang baik, ayah yang tidak memberikan nafkah yang baik kepada anaknya, itu aja sudah tergolong ayah yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ini sampai mengusir, mencelakakan. Ini kan menurut saya sudah taraf mencelakakan karena anak yang datang ke Jakarta tanpa bekal yang memadai, tanpa pengetahuan yang memadai, diusir begitu saja dengan cara dicari-cari kesalahannya dan tidak diterima dengan baik. Ini sudah jelas orang tua yang tidak bertanggung jawab dan tidak beradab. Karena yang namanya orang itu, Mas, jangankan kok kepada anak. Ketika ada orang datang minta pertolongan, minta perlindungan dalam keadaan susah, itu siapapun wajib ditolong, wajib dilindungi. Apalagi ini anak sendiri. Itu hukumnya nggak usah ditanyakan, sudah pasti itu sudah nggak sesuai dengan syariat Islam itu. Dan itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Apalagi masalah yang dihadapi semua ini karena keterpaksaan dan bahkan ada hubungannya sama kriminalitas itu. Itu tadi. Jadi siapapun orangnya yang datang dalam keadaan terdolimi, terlunta-lunta, wajib hukumnya siapapun untuk menolong. Apalagi ini ayah sendiri yang sudah tahu apa kondisi anaknya. Ibu Mawar, setelah ibu diusir sama ayah ibu kemana? Saya lari pada saat itu. Saya tidak tahu Jakarta dengan luas. Saya masih ingat jalur naik mobil dari Ciledug ke Kebayoran. Pagi saya mengambil air minum dari masjid di Pasar Kebayoran. Saya sholat di situ. Terus kemudian di saat itu masjid pun kalau malam dikunci. Suatu ketika ada banci di situ. Dia pakai stokeng, pakai bulu mata, yang saya jijik ngeliatnya dia. Saya diajak bermalam di tempat dia, kata dia, jangan di sini, nanti kamu dijual orang. Segitu mulianya banci itu. Berniat melindungi saya masih ingat. TV pun dia hanya yang dia punya 14 in saat itu, yang nonton pada saat itu. Dia ngecek di TV. Saya dibilang, Mawar, kamu cantik. Kamu punya suara yang luar biasa. Cobalah ikuti audisi di sebuah ajang kompetisi dangdut di Indonesia ini. Siapa tahu kamu akan jadi orang besar. Terus saya didaftarkan sebagai audisi pada saat itu. Saya masuk 50 besar, Ustadz. Dari yang saya menyanyi, jadi penyanyi dangdut yang bayaran 300.000 paling besar. Setelah saya ikuti audisi, bayaran saya melambung menjadi 3 juta. Dengan menyanyi bayaran 3 juta, saya melanjutkan kuliah di sebuah institut di Jakarta ini. Orang mengenal saya sosok yang baru. Dan saya tutup rapat-rapat mengenai masa lalu saya, termasuk aborsi. Sudah melangkah ke tempat yang lain ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pun saya tetap dilarikan untuk biaya hidup ini menjadi penyanyi malam untuk membiayai kehidupan saya di Jakarta ini. Bahkan menjadi wanita simpanan pejabat.
Mbak Mawar, saya mau nanya, berapa lama jadi simpenan pejabat itu? Sewaktu saya kuliah, Semasa kuliah? semasa kuliah, untuk memenuhi semua kebutuhan kuliah. Oke. Sampai sekarang kah melakukan praktek seperti itu atau tidak? Tidak, Sudah tidak? sudah tidak. Syukur, alhamdulillah. Insya Allah tidak. Ada menikah dengan lelaki siapa gitu sepanjang setelah selesai kuliah? Saya menikah, Sempat menikah atau masih sampai sekarang? sudah bercerai. Kamu tenang aja ya, ntar kita bakal nikah kok, oke? Ya sayang ya. Astagfirullah! Apa Kamu yang udah kamu pulang? lakuin? Mbak, kamu siapa? Eh, Apa udah. yang kamu lakuin sama suami saya? Kamu gak usah marah-marah sama dia. Kamu jawab pertanyaan aku! Siapa dia? Kamu udah lihat tadi kan? Dasar, suami kurang ajar kamu! Dasar kamu istri durhaka. Mau kemana kamu, Mas? Kamu gak usah ikut campur. Mas! Kamu mau kemana? Diam kamu. Ibu, saya mau tanya, kemudian hubungan ibu sama lelaki ini, suami ibu ini punya anak kan ya? Iya, Berapa? ada 2. Ada 2. Sekarang kondisi anaknya ikut sama siapa sekarang? Anak saya dicuri yang kecil. Dicuri Terus sama iya, suami ibu? tidak dikembalikan sudah hampir 1 tahun. Jadi ibu nggak diberi kesempatan untuk ketemu anak atau menjenguk? Tidak. Atau ibu sudah tidak tahu lagi alamat suami sekarang? Saya tidak di mana? tahu dia ada di mana. Terus kemudian anak saya yang besar ada sama saya. Oh, yang besar sama ibu? Iya, Tinggal yang kecil aja diambil sama suami? itu pun kami diancam. Kami diancam, tidak dinafkahi sampai sekarang. Anak saya sudah tidak dinafkahi yang ada sama saya. Apa daya saya ketika baru 1 bulan 2 bulan ini saya yang belum bisa bekerja. Sampai klimaksnya adalah putra saya dengan terpaksa saya bilang ke putra saya, nak, wallahi seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya kelaparan. Saya bilang gitu, Ustadz. Wallahi tidak ada seorang ibu membiarkan anaknya berpisah dengan ibunya. Saya bilang gitu. Tapi seorang ibu paling tidak bisa melihat anaknya tidak makan atau kelaparan. Nah, untuk saat ini ibu kamu tidak bisa memberikan kamu makanan saat ini, nak. Sampai detik ini, dengan keterpaksaan saya, dengan ketidakberdayaan saya, Ustadz, saya titipkan putra saya di sebuah panti asuhan. Wallahi tapi Ustadz, bukan niat saya untuk melempar anak saya di sebuah panti asuhan, Ustadz. Ustadz, jadi gimana solusinya untuk Jadi Ibu Mawar ini? begini ibu, jadi ibu sekarang sudah menghadapi fokus saja satu soal anak dulu, anak ditata dulu, tepat mungkin dititipkan di panti asuhan atau kalau lebih tepat lagi kalau bisa dititipkan di pesantren. Ya. Jadi kalau di pesantren itu ada banyak pesantren yang bisa menerima anak-anak. Kan di pesantren ini juga bisa ngaji, bisa mereka dididik sekolah formal dengan baik gitu ya. Saya yakin banyak pesantren yang bisa menerima anak-anak seperti ini secara gratis. Ya. Saya dulu juga ngalami begitu kok Mas Farid. Hidup saya di pesantren gratis, saya cuma tukang cuci, tukang masak, tukang bersih-bersih di pesantren. Nah, itu dipikirkan anaknya ibu ya, ditaruh di pesantren. Sekarang ibu harus sudah mulai menata diri. Ibu sudah lupakan masa lalu ibu. Ya, maafkan apa yang terjadi. Sekarang kita mulai menatap masa depan. Jalan ibu masih panjang. Kehidupan ibu masih akan berlangsung. Anak harus dipikirkan supaya beban kehidupan ibu tidak terlalu berat ya Bu Mawar ini harus ada skala prioritas Bu ya Mas Farid ya. Skala prioritas ini adalah pertama menata anak ini, mempersiapkan masa depan anak. Saran saya masukkan pesantren, titipkan ke kiai supaya dididik, diarahkan dengan ilmu agama, dengan keterampilan, dengan bakat yang dimiliki anak itu supaya anak ada yang lurus. Yang kedua itu tadi Ibu
saya sarankan untuk banyak baca sholawat supaya jiwanya tenang. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun, ketika sedang resah, sedang jalan, perbanyak baca sholawat yang ringan aja, yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketiga, Ibu ya, banyak membaca surat Ikhlas, Bu. Ini supaya benteng hati, benteng jiwa kita kuat ya. Supaya Ibu lebih tegar, Ibu lebih kuat. Itu sehingga insya Allah dengan Ibu silaturahim ke majelis taklim, Ibu sowan ke kiai-kiai, nanti akan menjadi sarana terbukanya pintu rezeki untuk Ibu. Ya. Terus istighfar yang banyak. Ibu jangan pernah punya prasangka buruk kepada Allah. Ibu jangan pernah punya rasa suudzon pada Allah. Allah sudah memberikan kekuatan pada Ibu. Allah sudah memberikan kesehatan pada Ibu sehingga menerima cobaan yang bertubi-tubi, menerima hinaan yang betul. Ibu tetap tegar, tetap tabah, tetap kuat. Ini luar biasa, Ibu. Luar biasa. Itu potensi yang sangat luar biasa. Bu Mawar, Ibu kangen sama anak-anak? Saya kasih kesempatan Ibu untuk ngomong ke kamera. Mudah-mudahan anak Ibu dengar. Buat putra-putriku yang ada di sana, Syabil Arosyad Afghani Akbar, Kafa Kifaya Khairunisa. Namamu begitu indah, nak. Begitu sempurna, Kafa. Kau rasakan kerinduan seorang Umi di sini, nak. Tolong rasakan kerinduan seorang ibu di sini, nak. Umi sangat merindukan kalian. Ibumu sangat merindukan kalian. Baik. Bu Mawar, insya Allah mudah-mudahan secepatnya akan ketemu dengan anak. Amin. Insya Allah akan ada jalan secepatnya Ibu Mawar ketemu dengan anak yang sekarang sudah diasuh oleh bapaknya itu. Dan insya Allah anak yang dititipkan di panti asuhan akan mendapat berkah. Jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting menjadi tabungan Ibu nanti ketika Ibu sudah tua, ketika Ibu sudah uzur nanti, anak-anak insya Allah akan menjadi tabungan. Yang paling penting soleh-solehah ya Pak Ustadz ya, bisa ngebantu kita nanti dunia dan akhirat untuk orang tuanya. Baik, terima kasih Ibu Mawar sudah berbagi cerita kita. Mohon maaf kalau waktu kita terbatas. Nanti kita bisa ngomong lagi di setelah acara ini. Pak Ustadz Zastur, terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa Ibu amalkan dan juga menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah yang nonton acara Tawakal. Terima kasih. Dan pemirsa, satu hal yang perlu dicatat adalah Allah kasih kita cobaan dalam dua hal, yaitu kekayaan dan kemiskinan. Justru yang paling berat adalah ketika kita pada saat menjadi orang kaya. Itu yang paling berat, gimana caranya kita tetap bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.